Halo, kembali lagi dengan kami Java Football. Kali ini kami John dan Jo akan ngosan kali ini kami akan membahas geger geden. Nah, bagaimana ceritanya kok bisa geger geden ini? Oke, kita saksikan saja bersama. Nah, pertandingan kemarin PSIS melawan Persib Bandung terjadi gesekan antar kedua supporter. Nah, kedua supporter ini saling bergesekan di stadion. Ya, sedikit keributan kecil lah ya. Mungkin bisa dibilang geger. Nek bangsa Jawa ini sih seperti itu. Walaupun memang sebelum pertandingan tensinya juga nggak panas sih sebenarnya. Nggak seperti waktu Solo Semarang. Waktu Solo Semarang itu tensinya kan sebelum pertandingan itu kan panas. War di media sosial dan lain-lain. Tapi kedua tim ini sebenarnya tensinya cukup adem ayem. Ya walaupun memang kedua tim tamu itu dilarang hadir ya untuk away, tapi memang larangan-larangan tersebut itu sering dilanggar oleh supporter tamu karena ya kita tahu lah ya untuk away itu tidak bisa dipungkiri, pasti banyak yang tetap nekat away mangkat rangga gas liane, intinya kan seperti itu. Nah, kedua supporter ini akhirnya bertemu di stadion. Wah, dengan kedatangan supporter Persib sekitar 500-an orang yang hadir pada saat itu di Jatidiri ya. Nah, penyebab konflik ini saya rasa sih bukan karena tentang soal supporter sendiri yang memulai ribut, tapi saya lihat-lihat kemarin itu ternyata konflik ini berawal mungkin dari panasnya pertandingan di lapangan. Wah, 2 kartu merah, 2 penalti, banyaknya kartu kuning yang terjadi di saat pertandingan itu yang membuat tensi itu semakin panas ya. Nah, pemain-pemain juga banyak yang mulai terprovokasi dan lain-lain. Nah, akhirnya supporter juga ikut-ikutan. Nah, ini yang menyebabkan konflik kedua supporter ini mulai muncul ya. Di percikan-percikan api seperti inilah yang membuat supporter-supporter ini akhirnya wah ini marah geger. Nah, seperti itu ya. Ini cukup repot ya, padahal di lapangan pasti terjadi seperti itu. Bahkan waktu pertandingan Persib Bandung melawan Persis kemarin juga sama, tensinya juga panas di lapangan. Bahkan Mark Lok sempat mengacungkan jari tengahnya. Lalu Ciro mengacungkan jari tengah, Mark Lok melempar aqua ke tribun. Wah, ini kan membuat tensi semakin panas ya antar kedua supporter lah. Kasus-kasus seperti ini memang sering terjadi di Indonesia. Pemain nggak bisa kontrol emosi dan lain-lain. Bahkan sampai pemain itu nyerang ke supporter, ini kan sebenarnya aneh. Attitude dari pemain tersendiri ini aneh banget gitu. Berarti masuk pemain profesional kayak ini di cyber mentalnya kena. Berarti mentalnya mental tempe ya, ini mental rendahan lah. Ini seperti itu. Nah, kemarin tensinya cukup tinggi, apalagi ada Adi Satrio kemarin itu yang bermain cukup kasar menurut pendapatku ya. Ini membuat supporter-supporter menjadi wanyel ini, bahkan sampai mendapatkan rasisme dari supporter Persib Bandung ya. Lah, ini yang cukup disayangkan juga, sampai melebar kemana-mana kemarin kabarnya mungkin ya. Bahkan kericuan itu terjadi sampai melebar ke luar lapangan. Wah, ini cukup berat ini nantinya. Wah, semoga aja hubungan kedua supporter ini baik-baik saja lah ya, nggak sampai berlarut-larut lah nantinya. Menurut pendapatmu gimana Cok tentang geger geden kemarin ini? Ya, sebelum kasus ini kejadian di Solo ya, ketika Persib Bandung lawan Persis Solo. Kalau di Solo itu memang murni pemain yang bermasalah sih ya. Ciro mengacungkan jari tengah, akhirnya kan bikin rusuh. Tapi untungnya saat itu kedua supporter, antara supporter Persis Solo dan supporter Persib Bandung, tidak ada kericuan. Tapi kan ya akhirnya diulangi lagi lah oleh para pemain ya di Semarang, ketika pemain tensinya panas merembet ke supporter dan akhirnya kedua supporter terjadi gesekan. Ini kan ya bermasalah. Yang saya baca berita tadi kan ternyata FIFA sendiri sudah berkantor di Indonesia dan ini dipantau oleh FIFA. Kita kan sebelumnya ada tragedi Kanjuruhan. Nah, setelah tragedi Kanjuruhan itu kan Indonesia itu dipantau dunia, bahkan dipantau langsung oleh Federasi FIFA. Ini kan berbahaya sih bagi nasib kita ke depannya. Kalau memang hal ini terus-terusan, jangan sampai kita itu kejadian Kanjuruhan itu terulang lagi atau terjadi kerusuhan besar, akhirnya menimbulkan banyak korban.
Itu kan berbahaya bagi ekosistem sepak bola Indonesia. Ya betul sekali ya. Ya itu cukup berbahaya bagi ekosistem kita kalau terus-terusan seperti ini ya. Saya harap sih kedepannya bisa mengontrol emosi supporter-supporter Liga Indonesia ini, nggak terpancing emosinya lagi lah. Intinya kan kita juga nggak dipungkiri ya, kita habis tragedi Kanjuruhan itu juga karena mungkin nggak bisa kontrol emosi. Lalu kita juga tahu sendirilah keamanan di Indonesia seperti apa, gimana kita juga tahu sendiri. Jadi saya harap sih supporter-supporter Indonesia sih lebih bisa kontrol emosi lagi ya, nggak perlu emosi sampai parah-parah. Intinya babalan ya cukup dinikmati wae, intinya sih seperti itu ya. Kalau untuk soal pertandingan kemarin saya harap sudah selesai lah ya, wong babalannya wis rampung ya wis, supporter ya intinya wis rasa nggowo-nggowo ini sampai ke ranah Bandung nanti dibales gini. Saya sih masih mendengar itu di sosmed ya, apalagi di Instagram, di Facebook dan lain-lain, itu sering sekali mendengar seperti itu. Kita balas di Bandung, bla 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 bla. Wah, jangan seperti itu. Intinya supporter ya supporter wae wis, intine babalan dinikmati. Ojo sampai pertumpahan darah lagi. Intinya sih seperti itu. Jadi sepak bola 90 menit wae bar wis, ojo geger-geger meneh. Wah, kabarnya kemarin cukup mencekam juga di Jatidiri ya, sampai bambu, keramik, terus batu-batu itu masuk dalam stadion. Wah, bahkan kabar yang saya dapat ada yang membawa pisau. Wah, ini cukup berbahaya ya, adegan-adegan seperti ini jangan sampai ditiru lah ya. Jadi saya harap sih Liga Indonesia bisa kembali nyaman ditonton, ora acak-acakan seperti ini lagi. Nah, kalau untuk saya lebih senang menyoroti pertandingan kemarin ya, ibaratnya itu 2 kartu merah dari PSIS dan beberapa kartu kuning juga. Wah, PSIS bermain dengan 9 pemain dan Persib Bandung 11 pemain. PSIS perjuangannya cukup keren ya, berarti mentalnya ngeri lah ini ya. Mungkin apa karena di kandang, jadi kita juga nggak tahu. Walaupun seperti itu, walaupun kalah, intinya perjuangannya PSS cukup baik lah timbangannya. Berarti wis menyerah di awal. Mungkin ada beberapa pemain PSIS yang mungkin kita apresiasi sih. Walaupun mungkin pertama kali datang di Indonesia itu ya, kita juga tidak memungkiri karena kita meremehkan pemain tersebut ya, karena pemain tersebut itu berada di bawah, berarti levelnya di bawah Indonesia jauh gitu, makanya sering kita bantai dan lain-lain. Gali Veritas itu ya kan, kita kan melihat dari CV ya, berarti kan sebetulnya kalau CV-nya di bawah Indonesia terlalu jauh itu ya kita agak repot sih. Apalagi kan sesama Asia gitu loh, makanya nek levelnya di bawah kita tapi masih Eropa, seperti apa ya, ibaratnya kan Inter Miami itu kan di bawah, masih di bawah klub Indonesia lah ya levelnya lah. Tapi kan dia kan Eropa, beda cerita lah. Paling Messi teko ke Indonesia ya beda cerita. Jadi kan itu kan Asia Tenggara pula lah, masih di bawah Indonesia pula lah, negaranya sering dibantai timnas. Wah, ini kan repot ini seperti itu. Jadi kita juga meremehkan ya. Bukan berarti kalau kita nggak ada yang bagus pemainnya ya, pasti ada. Dari ribuan pulau, dari ribuan orang pasti ada pemain 1-2 itu bagus, pasti ada. Contohnya mungkin seperti Gali Veritas ini yang saat ini sedang diidolakan oleh supporter Semarang fan ini. Menurutmu gimana Cok, tentang kita dulu kan sempat ya meremehkan lah ya, seperti kedatangan dari Gali Veritas ini. Ya, ini kasusnya seperti Asnawi ya. Ketika Asnawi datang ke Korea Selatan, Asnawi awalnya diremehkan John, karena mau bagaimanapun Asnawi itu adalah pemain Indonesia, dan Indonesia itu sangat di bawah dengan Korea Selatan ya. Korea Selatan itu ya kita tahu bahwa tim top Asia. Wah, sedangkan Indonesia ya kacang lah di Asia. Nah, itu Asnawi diremehkan, tapi kan akhirnya dia membuktikan kualitasnya, dan sekarang dia banyak dipuji-puji oleh supporter Jeonnam Dragons dan Ansan Greeners ya dulunya. Nah, itu sama seperti Gali Veritas no. Kita itu kan tim top Asia Tenggara ya, Indonesia ya, jajaran papan atas lah, setelah Vietnam, Thailand, Malaysia dan Indonesia lah, Big Four gitu.
Dan Timor Leste tahu sendiri sering dibantai oleh Big Four, sering dibantai oleh Thailand, sering dibantai oleh Vietnam, sering dibantai oleh Malaysia, dan sering dibantai oleh Indonesia. Jadi ya wajar ketika kita itu meremehkan Timor Leste atau Timor Leste, Timor Leste, Laos atau terus lah Myanmar dan lain-lain itu kan tim kroco di Asia Tenggara. Tapi kan Galih Veritas mampu membuktikan bahwa oke, aku memang negaraku di bawah Indonesia, tapi kualitasku juga bisa setara dengan pemain Indonesia. Wah, ya oke lah. Salut sih dengan mentalitas dari Galih. Ya betul sekali ya. Ya kalau saya rasa statement Gali kemarin ya karena mungkin Gali mengajak pemain Timor Leste untuk bermain di Indonesia ya karena mungkin dia karena pengen levelnya itu pengen setara dengan kita ya, seperti itu ya. Kita kalau saya pribadi sih kurang setuju ya dengan pengambilan pemain Timor Leste, bahkan sampai kapanpun saya tetap kurang setuju kecuali memang Timor Leste sudah setara dengan Jepang dan lain-lain. Oke, monggo status setara dengan Indonesia sih masih oke, tapi kalau masih jauh di bawah level Indonesia saya kurang setuju sih. Walaupun pemain itu bagus seperti apa, saya tetap masih kurang setuju. Intinya sih seperti itu, karena juga kita melihat ke depannya untuk timnas juga. Nah, ini sih seperti itu. Jadi sampai kapanpun statement saya juga tetap kurang setuju mau bagaimanapun. Nah, mungkin itu saja perbincangan kita tentang Geger Geden ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.